Dia tanya, Rio, kamu kalau jadi dosen itu ngerasa bahwa gajimu tuh pas nggak sebagai pekerjaanmu sebagai dosen mengajar? Jawaban saya diterbit di opininya Pontianak Pos, itu semacam Jawa Posnya versi Kalimantan. Dia satu kelompok sebenarnya. Saya tulis di situ di opini Pontianak Pos itu tentang catatan kritis saya terkait kebijakan menteri kita yang baru ini, Mas Menteri, terkait dengan bahwa Mas Nadiem terkait bahwa perguruan tinggi harus sinkron lah dengan dunia usaha, dunia perusahaan dan lain-lain. Nah, saya tulis itu. Nah, catatan saya gini, Mas. Kalau ide itu dimutlakkan, saya tidak setuju. Di artikel itu saya mengkritik ide itu. Orang yang bijak tidak akan ekstrim terhadap salah satu, tetapi kemudian mampu melihat bahwa kebenaran dirumuskan dengan begitu utuh. salam jumpa kembali lagi di video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan akal sehat yang terus dapat kita tumbuhkan. Orang kerap berbicara mengenai pendidikan karakter dan memang cukup penting kalau kita melihat situasi dan kondisi dalam bidang politik, dalam bidang sosial, budaya, agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman ketika kita mendiskusikan mengenai pendidikan karakter, kita lupa apa sih sebenarnya pendidikan itu. Ya. Mengapa diskursus atau pembahasan mengenai pendidikan ini perlu kita ulas kembali, perlu kita refresh kembali. Ya. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa the most powerful weapon to change the world is education. Jadi senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Tetapi masalahnya kalimat itu tidak begitu lengkap kalau kita tempatkan pada konteks dewasa ini. Pendidikan memang sebagai sebuah senjata atau ujung tombak di mana itu bisa memberikan sebuah perubahan. Tapi permasalahannya, perubahannya ini apakah perubahan menjadi baik atau perubahan yang justru menjadi buruk. Dan senjatanya sama, pendidikan. Apakah pendidikan itu bisa memberikan dampak yang positif, sebuah kebaikan, tata hidup bersama, ataukah justru sebaliknya? Gitu. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang pendidik, boleh dikatakan demikian. Beliau masih muda, sangat muda, boleh terbilang muda, untuk jabatan yang sangat strategis di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Oke, kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau. Oke, bro, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Antono. Saya lupa kapan terakhir ketemu ya, kayaknya waktu wisuda deh kayaknya. Waktu wisuda kita ketemu ini. Ya, baru berapa bulan ya? Beberapa bulan yang lalu ya? Februari. Oke, jadi Bapak Ibu, para dosen dan juga mahasiswa, juga mungkin ada para aktivis yang mendengarkan video ini, kita akan berbincang-bincang secara santai, tapi juga mudah-mudahan cukup bisa mengambil satu nilai yang bermanfaat untuk kita semua. Sudah ada bersama kita kawan saya, satu perjuangan, tapi beliau ini sudah melambung pesat gitu. Sementara saya masih di sini saja gitu. Mas Trio Kurniawan ya. Mas Antono. Oke, jadi gini, Mas Trio ini generasi milenial karena lahir di tahun 92 ya? 92. Hampir mendekati generasi Z itu ya. 2-3 tahun lagi sudah masuk generasi Z itu.
Tipis-tipis ini. Nah, tapi meskipun Mas Trio ini termasuk dalam generasi milenial, beliau ini sudah menorehkan prestasi yang cukup luar biasa. Dalam karirnya, Mas Trio ini ternyata sudah dinobatkan sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik ya. Nah, itu Wakil Ketua 1 bidang akademik kalau di universitas itu setara dengan Wakil Rektor itu. Tapi Ya, tanggung bener ya? jawabnya, Mas. Kenapa? Kenapa? Tanggung jawabnya gila-gilaan nih. Iya, makanya wah ini tapi kan prestasinya ini wah luar biasa. Makanya saya mikir wah masa sekelas saya ini yang mau wawancara ini ngajak ngobrol harusnya sekelas Wakil Rektor ini. Tapi Mas Trio ini di STKIP Pamane Talino ya. Itu di Itu di Kabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Itu STKIP itu apa? Kepanjangannya apa itu, Mas? STKIP itu sekarang ini, STKIP Pamane Talino itu STKIP-nya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau mau disederhanakan sebenarnya dari dulu STKIP itu tempat untuk membentuk calon guru, sederhananya seperti itulah. Wow. Walaupun kemudian karena perkembangan zaman bukan hanya calon guru yang akan dibentuk, tapi calon guru yang seperti apa itu lebih penting. Yang karena perkembangan zaman ya ada perubahan perspektif dalam melihat perguruan tinggi keguruan ini. Oke, bisa diterangkan itu nggak, Mas? Maksudnya apa bedanya mempersiapkan guru yang biasanya dengan sesuai dengan perkembangan zaman? Nah gini, saya nggak akan berbicara pertama-tama tentang keguruan di tempat lain ya. Saya lihat konteks di tempat saya saja di Kabupaten Landak gitu, karena menurut saya walaupun kita sama satu negara Indonesia, konteks setiap tempat itu beda-beda. Pertama, nanti kita kalau mau bicara tentang esensi pendidikannya nanti, tapi kita bicara konteks yang partikular kecil-kecil dulu ya. Oke. Nah gini. Yep. Mengapa saya katakan STKIP Pamane Talino ini berbeda? STKIP ini baru Mas berdirinya, tahun 2013. Oke. Sangat baru. Nah kemudian tahun 2017 ada pengalih kelolaan dari pemilik lama kepada Mas Antono kan pernah di Widya Sasana Malang ya. Nah ini yang ngerti mungkin bisa mengerti nanti apa yang saya katakan ini. Dialih kelolakan ke Kuskupan. Oke. Jadi Kuskupan yang memiliki sekarang, tapi karena Kuskupan ini ada banyak karya, kemudian STKIP ini dikelola oleh salah satu ordo tertua di dunia, namanya Ordo Dominikan. Jadi pengelola utamanya dibantu dengan kongregasi Pasionis. Kalau kongregasi Pasionis itu Mas Anto mungkin kenal Pastor Valen. Iya. Nah, itu satu tim berarti. Oh, berarti CP ya? CP betul. Oke. Nah, itu co-partnernya lah. Partnernya untuk mengelola ini, tapi pengelola utamanya tetap Ordo Dominikan. Nah, mengapa saya bilang bukan hanya sekadar mencetak guru, tetapi yang lebih penting itu guru yang seperti apa? Karena gini, konteks pertama kami dalam 2 tahun belakangan ini baru merevisi kurikulum, Mas. Jadi ketika tahun 2018 saya bergabung di tempat ini, setahun kemudian kami memutuskan untuk merevisi kurikulum. Mengapa revisi kurikulum? Karena menurut kami kurikulum yang lama harus diperbaiki, disempurnakan, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Apa itu kebutuhan saat ini? Kebutuhan saat ini adalah pertama memang kita sama-sama tahu bahwa paling tidak dicanangkan pemerintah 2025 itu Kalimantan itu jadi ibu kota negara. Ya, oke. Kalimantan ibu kota negara. Nah, bagi saya yang orang sini, saya asli Kalimantan, di keseharian tuh sering Mas kedengaran tentang gimana ya, ketakutan orang tentang akan datangnya orang luar. Ini isu yang sangat sensitif sebenarnya di sini. Akan datangnya orang luar sehingga kami orang Kalimantan tuh tidak mendapat tempat untuk pengembangan di Kalimantan ketika jadi ibu kota negara. Saya merubah cara pikir. Oke, sebentar. Bagi saya bukan itu yang orang luar itu maksudnya orang luar negeri atau orang luar Kalimantan. Oh, orang luar Kalimantan. Okay. Nah, di sini kalau di Jawa kan isu yang sensitif kan tentang agama nih, antar agama nih. Nah, kalau di sini ini bukan hanya antar agama, Mas. Antar suku itu agak lumayan ramai tuh isunya, agak sensitif. Iya. Nah, ketika
ketika orang sadar bahwa akan ada ibu kota negara akan dipindah ke sini, ada ketakutan saya katakan tadi bahwa yang menguasai sektor-sektor tentang ekonomi, pendidikan, sosial, politik akan orang luar, saya katakan. Saya minta maaf, distingsi ini bukan dari saya, tetapi dari keseharian masyarakat di sini. Iya, Nanti sudah akan saya terbentuk ya. Ya. Nah, kemudian saya merubah cara pikir. Bagi saya, menurut saya bukan nggak benar cara pikir seperti itu. Yang benar adalah kita tahu bahwa ke depan ibu kota negara akan ke sini. Pertanyaannya, kita menyiapkan diri apa enggak? Ya. Itu menurut saya lebih penting. Jadi ketika kita bertanya apakah kita mempersiapkan diri atau enggak, makanya peran perguruan tinggi keguruan atau calon pembentuk calon guru ini sangat-sangat sentral. Karena apa? Bayangkan saya nggak ngomong seluruh Kalimantan Barat. Saya ngomong perguruan tinggi ini di Kabupaten Landak saja. Kalau misalnya guru-guru yang dibentuk dari perguruan tinggi ini kualitasnya baik, visioner, mampu menyesuaikan zaman, tapi bukan hanya menyelesaikan zaman, tapi tetap mempertahankan kualitas-kualitas daerah sini. Saya nggak bisa bayangkan betapa hebatnya orang-orang sini ketika nanti dalam beberapa dekade ke depan ibu kota negara pindah ke sini. Makanya kurikulum dan juga guru-guru yang kami ingin bentuk, ingin kita bentuk sama-sama ini harus menyadari posisi strategis kita di sini. Itu yang sebenarnya ingin kami katakan. Oke. Jadi titik tekannya berada pada ini ya, sebenarnya berhubungan dengan ya boleh dikatakan politik ya. Ketika pemerintah mencanangkan politik untuk dan sosial budaya sebenarnya. Sosial budaya, betul. Jadi mempersiapkan karena ada politik yang ingin masuk ke Kalimantan, sehingga teman-teman seperti Mas Trio ini mempersiapkan guru-guru untuk mempersiapkan mental cara berpikir gitu ya. Para guru ini. Tapi ini sekali lagi ini cara pikir yang partikular ya. Kita nanti kan ngomong yang lebih luas ya. Ini pemikiran kecil-kecilnya dulu dibalik mengapa kami menilai keguruan atau ilmu pendidikan itu menjadi sangat sentral. Oke. Dalam hal ini khususnya di Kalimantan Barat ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin yang lebih luas lagi nih, Mas. Saya baru tahu nih ternyata kampus ya Mas Trio ini punya visi yang sangat mulia, sangat berat, karena jangankan mendidik guru, mendidik mahasiswa saja juga tidak mudah kan ya. Ini mendidik guru nih, itu bebannya seperti saya kira itu 2 kali lipat, itu lebih besar gitu. Nah, bagaimana nih Mas Trio melihat kalau dalam konteks yang lebih luas, dalam arti yang secara nasional ya, apakah calon mau dibawa kemana ini calon guru kita ini untuk mendidik bangsa kita itu? Nah, pertanyaan ini sebenarnya menurut saya mulai dulu ketika kita tanya calon guru, dunia pendidikan calon guru ini mau dibawa kemana, saya tekankan sekali lagi, saya mungkin tesis saya nih bisa dibantah. Ketika saya kuliah sama-sama dengan Mas Antono, lalu kemudian mengalami juga sempat bekerja berapa tahun gitu di Malang, sambil kuliah sambil kerja, saya menemukan gini, ketika kuliah itu kita belajar menemukan masalah, Mas. Yang menurut saya, ketika kita kuliah kita belajar menemukan masalah, kita analisis, temukan masalah, analisis, temukan masalah, analisis. Banyak sekali masalah yang kita temukan. Kita kuliah menemukan dunia politik, ada begitu banyak kekacauan, dunia hukum, dunia sosial, dunia budaya, dunia apapun yang kita lihat. Kalau kita mau lihat pakai kacamata masalah, pasti ada masalah. Intinya sesederhana itu ketika kuliah. Nah, kemudian ketika saya selesai kuliah, ada pertanyaan di kepala saya. Semua masalah yang muncul ketika kita analisis sama-sama ketika kuliah itu, apalagi ketika ketemu Pastor Valen, Prof Anita Lee, menurut saya sangat brilian kesempatan belajar bersama mereka, Romo Armada dan lain-lain itu. Saya mikir kayak gini, ketika ditanya ya, untuk semua masalah yang terjadi yang kita temui entah dalam keseharian ataupun dalam dunia nasional di Indonesia, itu selesai kalau apa sih, itu pertanyaan saya. Saya hanya ngerasa lelah bahwa kita menyelesaikan hal kecil-kecil gitu ya, tetap mencoba menyelesaikan hal kecil-kecil, tapi ini nggak ada ujungnya. Ya. Cara apa yang waktu itu saya pikir, cara apa yang paling
brilian yang punya dampak besar untuk merubah cara pikir dan sistem bukan hanya di Kalimantan, bukan hanya di Jawa, tapi di Indonesia seluruhnya. Nah, saya ini kita ngomong Marxis sedikit nggak apa-apa ya? Boleh, bebas. Nah, nggak masalah. Jadi gini, saya tuh membaca Habermas. Habermas kan dipengaruhi Karl Marx juga, di masa Frankfurt itu mereka dipengaruhi Marx. Nah, saya tuh gini, Mas. Saya ingat, saya mereduksi sedikit dalam pemikiran Marx, memperkecil pemikiran Marx. Sesuatu revolusi yang besar itu butuh trigger kecil. Suatu revolusi yang besar butuh trigger yang kecil. Trigger yang kecil. Saya nggak katakan, ketika saya katakan kecil besar itu bukan soal bahwa ini hal kecil, hal besar, bukan. Tapi yang saya katakan trigger kecil itu bahwa untuk revolusi yang besar tuh langkah awalnya itu nggak perlu besar-besar. Hal kecil saja. Okay. Marx ketika dia mau mulai menanamkan, ketika Marx meminta orang untuk lawan kapitalis dimulai dari revolusi kaum proletar, kaum kecil. Di masa tuanya dia bilang, oh nggak bisa kalau orang nggak dididik. Karena apa? Kelompok yang tidak terdidik kemudian menjadi penguasa akan menjadi diktator baru. Ini tertanam di kepala saya. Oke, jadi sebenarnya Marx itu menantang kediktatoran ya sebenarnya ya? Kalau menurut saya, Marx itu menentang adanya strata sosial yang sangat ekstrim, di mana menurut saya ya, ini terjemahan saya terhadap Marx, di mana ada pemimpin yang begitu mutlak menguasai seluruh sistem sehingga masyarakat di bawah nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah saya sebut kediktatoran total itu. Nah, kalau orang bilang, ini menurut Marx ya, bukan menurut saya. Kalau orang-orang ini yang miskin, yang proletar ini tidak dididik, lalu kemudian mengadakan revolusi, yang terjadi adalah kita memunculkan kediktatoran baru. Wah, itu yang saya katakan. Iya. Dia tidak berpikir universal, dia tidak dididik untuk berpikir universal, berpikir utuh, berpikir untuk semua orang, tapi dia hanya memperjuangkan ini kelompoknya. Itu yang kemudian saya sadar, kalau Marx aja sadar ketika dia tua bahwa pendidikanlah yang mampu merubah cara pikir orang, sehingga ketika mengadakan revolusi itu orang bisa berpikir utuh, mengapa kita enggak? Itu yang saya pikir pertama. Lalu kedua, kemudian Habermas nih. Yeah. Habermas itu dibenci di masa Frankfurt. Karena apa? Karena ketika mahasiswa itu semangat dengan revolusi di Jerman pada saat itu, Habermas bilang nggak boleh ada namanya kekerasan fisik. Oke, sebentar Mas. Kalau nama Marx itu saya pikir banyak orang mengenal ya. Nah, sedikit aja, Habermas ini siapa ini dia ini? supaya teman-teman mahasiswa juga mungkin beberapa dosen agak tahu gitu lah. Jadi gini, Habermas itu generasi kedua masa Frankfurt. Masa Frankfurt itu didirikan di, kalau saya nggak keliru, Jerman, tapi ada satu teori yang saya baca di salah satu buku, bukan di Jerman awalnya, tapi masa Frankfurt itu di Jerman sendiri, tapi cikal bakalnya bukan di Jerman, intinya gitu yang saya katakan. Nah, masa Frankfurt ini berdiri karena ini kekecewaan ini terhadap gagalnya revolusi di Jerman, sementara di Rusia 1901 kalau saya nggak keliru itu berhasil. Tapi di Jerman gagal. Nah, kemudian para filsuf ini refleksi, kenapa di Rusia berhasil, di Jerman gagal. Nah, muncullah kelompok ilmuwan masa Frankfurt ini. Nah, ada generasi pertama tuh Horkheimer dan kawan-kawan. Lalu kemudian generasi kedua tuh ada namanya Jürgen Habermas. Jürgen Habermas itu masih hidup sampai sekarang. Oke. Nah, Habermas itu intinya gini. Habermas itu kemudian ketika semua orang masih percaya bahwa untuk menumbangkan kapitalisme itu butuh revolusi fisik, Habermas bilang bukan revolusi fisik yang diperlukan. Sepertinya Habermas sadar tentang posisi Marx ketika tua. Menurut Habermas, revolusi fisik itu tidak akan merubah banyak. Makanya ketika mahasiswa bilang, Habermas kamu meminta kami untuk revolusi, tapi ketika kami ingin mengadakan revolusi dengan kekerasan, kamu menolak. Makanya Habermas ditendang tuh waktu itu. Yeah. Nah, dua hal, ada Marx, ada Habermas. Saya kemudian waktu itu ketika di akhir S2 saya pikir, kalau saya sadar ada begitu banyak masalah di Indonesia,
dan saya berharap bahwa semua orang mengadakan revolusi dengan caranya masing-masing, mahasiswa dengan demo di jalan. Saya sering dikritik karena saya sering dikritik oleh kelompok mahasiswa waktu di Malang, Mas. Karena apa? Saya mengkritik mahasiswa, ngapain kamu demo di jalan? Itu saya pernah tanyakan. Saya sejalan dengan Anda. Okay. Karena gini, sekarang media sosial itu sangat luas ya. Kenapa kamu harus turun di jalan ketika kamu bisa buat impact di media sosial, sederhana itu. Nah, saya gini, saya nggak percaya bahwa revolusi itu akan berhasil lewat kekerasan. Saya nggak percaya, Mas. Saya percaya revolusi itu bisa, revolusi dalam arti positif ya, kita katakan revolusi untuk dunia lebih baik, itu bisa hadir lewat pendidikan. Mengapa? Bayangkan simpel, Mas. Saya sebagai dosen mendidik, anggaplah 40 mahasiswa saya untuk menjadi guru. Kemudian, mahasiswa itu saya selama 4 tahun, saya beri nalar kritis, saya ajarkan nalar kritis, saya ajari kepekaan sosial, saya ajari cara berpikir utuh, saya ajari cara berdiskursus, kemudian saya ajari bagaimana cara dalam arti positif ya, mengagitasi pemikiran orang sehingga bisa memperjuangkan nilai baik ini. 40 orang itu nyebar ke seluruh Belanda. Bayangkan ada begitu banyak agen perubahan dari lembaga pendidikan. Nah, itulah sebabnya ketika tadi Mas Antono nanya bagaimana saya melihat dunia pendidikan. Bagi saya dunia pendidikan itu merupakan ruang yang sangat luas, ruang yang sangat potensial untuk kita membentuk agen-agen muda. Perubahan. Membawa jadi agen perubahan tuh real, benar-benar real. Itu titik awal kemudian saya melihat betapa dunia pendidikan menjadi begitu penting dan begitu sentral untuk kehidupan manusia. Lepas dari banyak orang kemudian melihat bahwa pemikiran seperti ini begitu naif, masih percaya bahwa dunia pendidikan itu bisa merubah banyak orang sementara teknologi IT bisa dipelajari dari luar pendidikan formal. Lepas dari itu ya, tapi saya masih percaya bahwa ruang pendidikan itu bisa. Oke. Jadi intinya bahwa pendidikan itu memiliki tujuan untuk taruhlah kata kasarnya atau diksi kasarnya itu adalah menciptakan agen perubahan untuk memberikan pengaruh bahkan perubahan-perubahan tanpa mengedepankan kekerasan sekalipun gitu ya. Betul. Saya nggak suka kekerasan, saya nggak suka sama sekali. Oke. Saya setuju sekali itu, tapi masalahnya begini Mas Trio. Sekarang ini Indonesia ini apakah saya nggak tahu apakah Mas Trio ini setuju apa enggak ya, tapi kalau pengamatan saya secara pribadi, secara kasar, saya belum melakukan penelitian sebenarnya, tapi apakah benar ketika ada orang yang mengatakan begini, pendidikan sekarang ini lebih mengajari untuk mencari penghidupan ketimbang mengajari cara hidup. Itu gimana tuh? Artinya gini, pendidikan sekarang ini sudah masuk ke wilayah yang tujuannya oke, artinya secara normatif, secara administratif dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Tapi pada prakteknya, apakah memang pendidikan kita pada umumnya ini justru malah cenderung kepada mencetak siswa kita untuk siap bekerja gitu. Nah, tapi apakah itu salah gitu? Atau ada yang kurang? Gimana nih menurut Mas Trio? Pertama, Mas, saya nggak hendak memisahkan antara pendidikan bisa membuat kamu sejahtera dengan pendidikan itu mampu membentuk karakter dirimu. Saya nggak mau misahkan itu. Karena apa? Let's be realistic. Mari realistis. Bahwa kalau kamu mendidik dirimu dengan baik, dengan kritis, dengan kreatif, otomatis kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri. Mas Antono mungkin tahu ya, ada banyak sekali jokes untuk para filsuf. Filsuf itu adalah orang berpikir banyak hal, tapi akan kebingungan ketika ditanya bidang kerjanya apa. Iya betul. Orang orang nggak tahu nih kalau misalnya jadi filsuf tuh bidang kerjanya apaan sih? Gitu. Bisa kasih makan nggak sih? Sesederhana itu. Bagi saya bukan itu poin utamanya, Mas.
bagi saya yang ingin saya katakan gini, bahwa pendidikan bisa membuat kamu sejahtera itu benar. Karena apa? Anggaplah kita punya banyak pun sumber daya, kalau tidak mampu dikelola dengan baik oleh orang yang mampu mendidik dirinya, itu akan sia-sia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian ketika saya mengatakan itu, apakah saya setuju kemudian bahwa pendidikan hanya untuk mencari kesejahteraan atau pekerjaan? Enggak. Bagi saya bukan tujuannya utamanya bukan untuk kesejahteraan, bukan untuk pekerjaan pendidikan itu. Pekerjaan dan kesejahteraan adalah efek dari orang yang mampu mendidik dirinya. Oh, oke. Bagi saya. Jadi misalnya nih Mas Antono. Tadi Mas Antono mengatakan, saya nggak akan ngambil contoh orang lain ya. Saya ambil contoh di diri saya sendiri saja. Jadi Mas Antono mengatakan bahwa saya masih muda kemudian dipercaya untuk sebuah jabatan. Bagi saya itu efek. Bagi saya itu efek. Karena apa? Ketika kita mampu mendidik diri kita, menciptakan ide-ide brilian, mampu merancang sesuatu yang kreatif, otomatis dimanapun kita bekerja, orang akan yakin, oh orang ini bisa dipakai, idenya bisa dipakai, ketika dia ditempatkan di suatu posisi, dia bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan, pekerjaan, dan lain-lain ketika kita berbicara dalam konteks dengan pendidikan, bagi saya itu efek. Kan ada pertanyaan sekarang, mengapa begitu banyak orang yang gelarnya tinggi-tinggi, S1, S2, doktoral, saya nggak tahu, S1, S2 lah paling tidak, tapi pengangguran. Nah, Ada begitu banyak pertanyaan. Jawaban saya adalah, dengan segala hormat, setiap orang sekali lagi punya masalah masing-masing ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, mungkin ketika kita belajar, ketika kita mendidik diri, kita tidak belajar untuk menjadi kreatif dan menciptakan pekerjaan kita sendiri. Mungkin itu yang menurut saya miss. Ketika saya mengatakan pekerjaan itu gini Mas, bukan hanya pekerja sebagai bahwa saya bekerja di satu perusahaan. Ya. Bukan itu maksud saya. Ketika saya mengatakan bahwa orang kreatif dan mampu menciptakan pekerjaan, yang ingin saya katakan adalah dia mengenal dirinya dan dia tahu ketika dia lulus dia ingin berbuat apa. Oke. Nah, ini menarik ini karena begini. Yang menjadi paradoks begini Mas. Sekarang itu tendensi pendidikan itu juga sudah menjadi perhatian dari pemerintah ya. Bagaimana suatu institusi pendidikan ini bisa mendidik siswanya untuk siap bekerja di perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara mensinkronisasi antara kurikulum dari pendidikan itu dengan secara konkret praktek kerja di suatu industri gitu. Nah, secara realistis itu memang benar sih, ya enggak? Tapi apa ini saya ingin mau mencari benang merahnya dengan tadi yang Mas Trio katakan, dan saya juga setuju sekali itu bahwa seorang manusia yang dididik atau dia masuk ke perguruan tinggi misalnya, itu bukan hanya sekedar diajarkan keterampilan, tapi juga menemukan dirinya untuk tujuan hidupnya. Nah, bagaimana Mas Trio bisa mensinkronisasi tadi yang saya katakan, kurikulum disesuaikan dengan dunia industri supaya klop gitu dengan pencarian diri dia gitu. Gimana ini Mas? Nah, saya tuh beberapa bulan yang lalu saya nulis artikel deh tentang, kalau nggak salah semoga saya nggak keliru, saya lupa. Ini terbit di opininya Pontianak Pos, itu semacam Jawa Postnya versi Kalimantan. Dia satu kelompok sebenarnya. Saya tulis di situ di opini Pontianak Pos itu tentang catatan kritis saya terkait kebijakan menteri kita yang baru ini. Mas Menteri. Terkait dengan bahwa Mas Nadiem terkait bahwa perguruan tinggi harus sinkron lah dengan dunia usaha, dunia perusahaan dan lain-lain. Nah, saya tulis itu. Nah, catatan saya gini Mas, kalau Mas Antono tanya ya, Rio kamu setuju nggak dengan ide itu? Kalau ide itu dimutlakkan, saya tidak setuju. Di artikel itu saya mengkritik ide itu. Saya kritik ide itu. Mengapa? Karena ketika itu gini Mas, saya melihat posisi menteri itu sangat penting ya. Menteri pendidikan itu sangat penting dalam konteks pendidikan formal ya. Ketika selevel menteri kemudian mereduksi pendidikan pada wilayah dunia kerja saja,
saya bisa bayangkan mainstream pemikiran orang seluruh Indonesia akan mengikuti dia. Ya. Karena dia menteri, dia pembuat kebijakan. Dia menteri, dia pembuat kebijakan. Nah, ketika mainstream berpikir bahwa setiap lulusan itu hanya orientasinya pada dunia kerja, pada perusahaan, saya nggak bisa bayangkan nanti ke depannya bagaimana kita yang terjun di dunia pendidikan menceritakan kepada anak-anak bahwa kamu kalau kerja, kamu akan ke perusahaan, tidak peduli dengan kamu tentang siapa dirimu, bagaimana karaktermu, cara pikirmu, tapi hanya orientasi pada perusahaan saja. Saya nggak bisa bayangkan dunia pendidikan yang seperti itu. Kalau saya punya anak, saya lebih memilih anak saya mendingan saya didik sendiri. Kalau saya lebih memilih anak saya menjadi manusia. Iya. Untungnya Untungnya di STKIP nggak begitu ya, karena memang calon guru soalnya ya. Guru, tahu saya yang dalam tanda kutip kena imbasnya itu ada di luar dunia pendidikan deh, setahu saya. Dunia pendidikan itu aman dari pendidikan itu. Iya. Aman dari pendidikan itu. Nah, kemudian saya hanya mengatakan gini. Kemudian waktu itu ya, setelah saya nulis artikel itu, saya cari-cari lagi nih apakah Nadiem ini 100% berpikir pendidikan itu hanya untuk dunia usaha, dunia pekerjaan dan lain-lain. Nah, salah satu wawancaranya di kanal YouTube bersama dengan Yofi dan Dovi, saya skinny apa itu penyebutannya saya lupa. Dan di situ ada yang brilian sih dari gagasannya Nadiem menurut saya. Dia bilang gini, dan itu sejalan dengan saya. Dia bilang bahwa kelemahan dunia pendidikan hari ini adalah anak-anak tidak diajar untuk berpikir kritis. Mahasiswa, anak-anak siswa-siswa SMP, SD, SMP, SMA itu tidak diajarkan untuk berpikir kritis dan analitis. Itu saya setuju, karena itulah yang minus dari dunia pendidikan kita. Cuman saya hanya nggak paham logikanya untuk berpikir kritis analitis itu tidak linear dengan produk dari kebijakannya sebagai menteri waktu itu. Harusnya kalau analitis adalah ruangnya dibuka lebar, hanya nalar kritisnya yang dibangun. Itu ketika saya sadar itu. Makanya di tempat saya bekerja di kampus ini, kami membuka ruang bagi anak-anak itu untuk eksplor dirimu itu siapa. Itu jauh lebih penting. Karena apa, Mas? Kenapa tadi saya bilang di awal sekali lagi ya, bukan hanya mencetak calon guru, tapi calon guru yang seperti apa itu penting. Contoh. Oke. Nah, kami punya tiga prodi ini, ada matematika, bahasa Inggris, dan olahraga. 3 prodi. Kalau misalnya kamu seorang calon guru bahasa Inggris, lalu kemudian kamu rasa bukan passionmu sebagai guru bahasa Inggris, bisa jadi kan kita banyak ada mahasiswa tuh yang kuliah terjebak kan. Wah, saya masuk kampus nih salah pilih jurusan nih, ada banyak gitu. Kami mendidik, ketika kamu masuk ke kampus ini, kamu harus sadar dirimu siapa, potensimu apa. Kalau kamu kebetulan masuk ke prodi ini, kamu harus sadar, ketika 4 tahun kamu harus menciptakan ide-ide kreatif dalam dirimu. Nanti ketika lulus, kamu akan mengambil bidang apa, mengembangkan bidang apa, itu penting menurut kami. Makanya kami tidak mengarahkan anak-anak ketika lulus kamu harus magang di tempat B, enggak. Magang atau PPL atau KKN itu adalah opsi yang bisa anak-anak itu untuk belajar. Sekali lagi, pekerjaan ke depan adalah efek dari kamu mau belajar sekeras apa sih? Itu yang saya lihat. Oke, jadi titik tekannya berarti berada pada kebebasan siswanya untuk memilih ya. Mungkin itu baru lepas dari masa kediktatoran. Masa di dunia pendidikan aja kita nggak bisa bebaskan anak-anak kita. Oke. Berarti kebebasan itu sangat penting. Nah, saya lupa mengatakan gini nih kepada para mahasiswa, Bapak Ibu dosen, ternyata Mas Trio ini juga sudah menulis buku tentang pendidikan. Benar ya? Sayangnya sudah habis ya Mas ya. Saya mau beli itu ternyata sudah habis ya. Harus dicetak ulang itu. Saya itu sampai kelupaan Mas Antono bahwa saya belum menyimpan bukunya. Ya, ketika ada yang pesan terakhir, saya langsung cari, kayaknya tinggal 1. Saya bilang nggak jadi, ini untuk saya saja. Saya punya. Coba bisa ditunjukkan Mas Trio. Nah, jadi, itu buku tentang yang berjudul Filsafat Pendidikan Demokratis Deliberatif ya. Dari Jürgen Habermas untuk pendidikan Indonesia. Bisa di-sharingkan nggak Mas Trio? Itu kira-kira hal-hal penting yang perlu diketahui oleh kita itu apa itu
tulisan itu? Oke, jadi gini, tadi saya katakan di awal, kita punya masalah-masalah tadi, kemudian saya pikir cara untuk secara perlahan tapi masif untuk menyelesaikan masalah ini adalah dunia pendidikan. Nah, ketika saya sadar tentang situasi itu, saya pikir, nah dunia pendidikan kita gimana? Bisa nggak menyelesaikan masalah kalau dunia pendidikannya seperti ini? Jadi ketika saya waktu awal nulis buku ini pada saat S2 itu, saya pikir konsep pendidikan macam apa yang bisa menjadi jalan supaya masalah-masalah tadi bisa diselesaikan oleh dunia pendidikan. Karena apa? Dengan konsep dunia pendidikan yang sampai hari ini, masalah-masalah ini tetap ada. Kalau saya tulis di sini ya, di sini masalah-masalahnya kalau dari buku ini ada feodalisme dalam dunia pendidikan, ada neoliberalisme pendidikan, kapitalisme, penyelesaian tanda visi dan bla bla bla, ada banyak sekali. Nah, cara konsep pendidikan macam apa yang mampu, saya nggak mengatakan satu-satunya solusi ya, konsep pendidikan macam apa yang saya yakin bisa merubah masalah-masalah ini menjadi selesai atau menjadi, dalam artian situasinya dari kurang baik menjadi lebih baik lah. Nah, kemudian saya ketemu dengan filsuf ini, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas tuh nggak pernah nulis tuh tentang pendidikan ya. Banyak menulis tentang dunia pendidikan. Mas Antono tahu bahwa Habermas lebih banyak ke sosiologi, dialog antar kelompok, antar agama dan lain-lain. Ya. Nah, saya kemudian cari Mas di internet, ada nggak orang yang menulis tentang filsafat pendidikan, tapi dari perspektif Habermas? Dari pencarian belum ada. Belum ada. Kalaupun ada, itu satu orang, dan itu pun bukan sebagai buku, tetapi sebagai artikel. Ada Ted Fleming dan Thomas England. Nah, itu pun sebagai artikel. Nah, saya pikir, apa salahnya saya nulis sih sebagai sebuah buku pada saat itu. Nah, ketika saya diskusi dengan Romo Sermada, waktu itu Romo Sermada bilang, kamu tulis saja. Nah, itu. Lalu kemudian buku ini tentang apa? Sederhananya gini, Habermas itu kan menolak revolusi yang sifatnya fisik ya, dan dia menawarkan sebuah, kalau tidak fisik, caranya apa orangnya? Dia bilang ada dua, yaitu diskursus dan konsensus, diskusi, dialog, dan kesepakatan. Itu sederhananya lah. Nah, Habermas percaya kalau semua orang dalam sebuah masyarakat, satu kelompok masyarakat, semua orang itu bisa duduk sama-sama, berdiskusi dan berdialog sama-sama tentang visi masyarakat itu, lalu kemudian membuat kesepakatan sama-sama, pasti masyarakat itu akan jadi lebih baik. Karena apa? Tidak ada sama sekali namanya kediktatoran. Tidak ada yang namanya penindasan. Kenapa? Semua orang duduk sama-sama. Syaratnya apa? Syaratnya rasionalitasnya setara. Itu, bahasa saya sangat teknis sekali. Syaratnya adalah orang mampu berdialog setara, dan sederhana itu. Nah, kemudian saya mikir, ini kayaknya bisa nih di dunia pendidikan. Karena apa? Yang miss selama ini saya temukan dari dunia pendidikan adalah dialog antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa, atau guru dengan guru, atau guru dengan pemangku kepentingan pun nggak jalan. Dialognya, kenapa saya bilang nggak jalan? Bukan, bagi saya dialog itu bukan soal surat menyurat komunikasi, Mas. Dialog itu menurut saya adalah soal siapapun, di posisi apapun, bisa nggak dia duduk sama-sama untuk memecahkan masalah dan sepakat. Nah, yang terjadi selama ini, adalah orang mungkin duduk sama-sama, tapi dipaksa untuk sepakat, Mas. Iya. Nah, yang terjadi selama ini saya lihat adalah orang mungkin duduk sama-sama, tapi dipaksa untuk sepakat. Nah, yang memaksa siapa? Yang memaksa adalah dia posisinya lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Menarik ini. Ya. Habermas bilang, kalau kamu mau sepakat, semua harus duduk setara. Nah, konsep ini saya terjemahkan dalam ruang pendidikan. Kritik selama ini di ruang kelas adalah mahasiswa kalau bertanya kritis diprotes oleh dosen. Dosen juga seperti radio kalau ngajar ngomong aja kayak radio rusak, kalau bla 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 banyak. Nah, saya menawarkan kenapa ruang kelas tidak dijadikan sebagai ruang untuk benar-benar setara, dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswa, duduk sama-sama diskusikan. Mengapa saya mengatakan itu penting?
kita sama-sama tahu bahwa semenjak informasi itu bisa diakses oleh siapapun lewat media sosial, lewat internet, apakah Mas Antono yakin bahwa guru satu-satunya sumber kebenaran? Enggak. Ya, tidaklah. Karena siswa bisa tahu lebih banyak dari guru. Ya, Dia bisa mengakses banyak hal. iya. Apakah guru mengerti Mobile Legends? Apakah guru bisa mengerti PUBG? Enggak. Ya, ya. Enggak semua, saya katakan enggak semua. Ya. Karena itu, saya sadar bahwa ketika semua informasi terbuka, artinya peluang mahasiswa dan siswa tahu itu sama juga dengan peluang guru untuk tahu juga. Sama-sama Makanya belajar perlu- berarti ya? Nah, itu poin saya. Tapi, nah ini yang orang lupakan. Orang yakin, mahasiswa kita selama ini percaya bahwa ruang kelas itu adalah ruang diskursus. Tapi orang lupa, yang terpenting dari diskursus adalah sampai pada kata sepakat atau tidak. Ini yang sering lupa loh Mas. Orang meletakkan nalar kritis hanya pada level dialog diskusi. Sehingga yang terjadi adalah debat. Tidak ada Selesai sepakat di situ. akhirnya. Tidak ada sepakat. Nah inilah yang saya tawarkan lewat buku ini. Ruang kelas adalah ruang setara di mana dosen dan mahasiswa, guru dengan siswa bisa duduk sama-sama diskusi. Tapi ujungnya ada kesepakatan nilai, ada kesepakatan gagasan, ada kesepakatan ide yang bisa diambil sama-sama. Lalu orang tanya, lo kalau gitu apa fungsi guru? Ngapain kan udah setara dengan siswa? Guru nggak penting. Fungsi guru adalah dengan pengalamannya dia memfasilitasi dialog itu. Dia memberi arah dialog itu. Itu yang saya tawarkan secara sederhana di buku ini, Mas. Wah, luar biasa sekali. Berarti itu sama kayak prinsip ini ya, yang sebenarnya juga sudah diterapkan dalam, saya kurang yakin apakah ini masuk dalam dikti ya, pengedepanan ketika dosen mengajar itu arahnya itu sudah bukan objektif orientasi learning lagi, tapi student center learning. Student center learning ya. Jadi bagaimana caranya supaya siswa itu atau mahasiswa itu bisa termotivasi, terdorong untuk belajar, untuk sadar dan belajar sendiri, begitu ya, dengan berdialog dengan dosen, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah nggak semua orang memahami konsep seperti itu. Yang terjadi, guru ketika student center itu langsung bilang sama mahasiswa, dosen, mahasiswa, kau cari di internet, kau belajar sendiri, kau presentasi sendiri. Dosen hanya duduk. Bukan gitu yang dimaksud. Ya. Bukan gitu. Kalau ini cukup nggak, Mas? Misalnya ngasih tugas, ini agak teknis ini ya, supaya kita dapat gambaran konkretnya. Dosen ngasih tugas, kemudian atau ngasih materi, ngasih ceramah begitu ya. Kemudian mahasiswa memahami, kemudian nggak berhenti di situ, dibuka sebuah ruang dialog untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa. Kalau saya, itu cukup nggak seperti itu? Kalau saya, yang saya lakukan selama ini, dan nanti saya ceritakan dampak dari teori ini ya, ketika saya praktekkan di lapangannya. Saya tuh gini, untuk pertemuan minggu depan, teorinya, saya berikan, bukan teorinya, untuk pertemuan minggu depan, materinya, saya sharekan seminggu sebelumnya. Mahasiswa silakan baca. Silakan baca. Nah, ketika masuk di ruang kelas, saya paling hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menjelaskan apa yang saya tulis di artikel itu. Sisanya, saya berikan waktu 40 menit mahasiswa untuk tanya. Apapun yang kamu ingin tanyakan tentang teori itu, silakan. Kamu mau debat saya, silakan. Benar-benar berdebat di ruang kelas. Lalu, kalau misalnya waktu studinya 2 jam, 40 menit, 10 menit, anggaplah 1 jam belajar. 1 jam berikutnya, itu saya gunakan apa? Untuk pertanyaan bebas. Di luar topik yang diberikan ya? Di luar topik. Kamu nemukan apa selama seminggu ini yang kamu bingung, yang kamu nggak tahu? Silakan tanyakan. Nah, ini menjadi masalah untuk dosen yang tidak suka baca, tidak suka cari tahu banyak informasi luar. Karena akan kewalahan, Mas. Pasti, ya. Oke. Kewalahan. Sementara dengan cara seperti itu, mahasiswa justru bisa berkembang ya? Betul. Karena apa, Mas? Kenapa saya membuat ini? Habermas itu percaya bahwa pengetahuan itu nggak hanya terjadi lewat
tidak hanya terkumpul lewat dialog antar satu dengan satu, tetapi lewat informasi lain itu bisa menjadi bahan dialog yang sangat wow sekali. Lah bayangkan kalau diskursus di ruang kelas hanya dibatasi pada satu tema, sementara dalam keseharian mahasiswa tuh menemukan begitu banyak masalah. Bukankah ini ladang pembelajaran yang sangat besar? Oke. Paling enggak hubungan antara satu tema yang diberikan dengan kehidupan di sekelilingnya atau fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana gitu ya, paling enggak ya. Di akhir kelas, Mas, tugas guru adalah bersama-sama murid membangun konsensus itu, lalu menghubungkan antara teori yang dipelajari hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Makanya mahasiswa bisa tahu bahwa teorimu di ruang kelas itu bisa kamu terapkan di keseharian. Ruang kelas itu adalah nggak jauh dengan keseharian dia sama. Jadi itu saya bantah pendapat orang bahwa kamu kuliah jauh-jauh nanti kehidupan sehari-hari nggak sama kok, beda. Iya. Itu kan memang nggak dihubungkan aja selama ini. Iya. Dengan cara seperti itu akhirnya menjawab juga ternyata pendidikan itu tidak hanya mengajari cara untuk penghidupan atau mencari kerja atau bekerja di satu perusahaan misalnya, tapi juga cara untuk hidup gitu ya. Hidup itu kan sendiri gitu ya. Tadi Mas Trio mengatakan kita melihat, mengamati, mengobservasi fenomena, ada masalah, kita analisis. Kita diskusikan di kelas dengan dosennya, gitu ya. Menemukan sebuah solusi, bagaimana caranya menangani permasalahan tersebut. Minimal untuk diri sendiri, kan gitu ya? Betul. Oke. Keren. Ini kita, ini sudah berapa lama ini kita ini? Saya masih, ini ada pertanyaan dari Facebook ini Mas Trio ini, saya harus bacakan ini. Tapi saya nggak akan membacakan semuanya karena pasti waktu kita akan ini ada yang bertanya begini. Ini pertanyaan lucu sih, cuman barangkali bisa menarik ini. Dari Sentot, saya nggak akan menyebutkan ininya ya, nama panjangnya, tapi dari Sentot namanya. Logonya logo burung garuda. Dia mengatakan begini, buang pendidikan agama, yang lain pasti akan maju dengan sendirinya. Apakah Anda setuju dengan kalimat seperti itu atau argumentasi seperti itu? Gimana Mas Trio? Ini maksudnya pendidikan agama di dalam lingkup pendidikan formal kan maksudnya? Kayaknya begitu. Jadi intinya dari kurikulum pendidikan hilangkan soal pendidikan agama gitu maksudnya? Iya. Jawaban saya gini, bagi saya tuh sebenarnya masalahnya bukan di pendidikan agama. Keliru kalau kita mempersalahkan pendidikan agamanya. Come on, kita orang Indonesia dengan segala macam nilainya, dengan Pancasila, dengan kebudayaan, kearifan. Bagi saya, agama itu hidup dalam konteks kita di sini. Bagi saya, agama hidup dalam konteks kita sini, sehingga pembelajaran agama dalam ruang pendidikan itu sama pentingnya dengan pembelajaran matematika, sama pentingnya dengan pembelajaran filsafat, sama pentingnya dengan pembelajaran apapun, biologi dan lain-lain. Cuman saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh penanya ini. Yang menjadi masalah adalah orang, siapapun itu ya, saya nggak nyebut oknum, saya sebut oknum aja. Hanya mempelajari satu bidang ilmu dan menjadi sangat ekstrim terhadap ilmu tersebut. Itu menjadi masalah. Kalau kita belajar epistemologi ilmu pengetahuan, kalau kita mempelajari tentang bagaimana kebenaran dirumuskan, kita akan tahu bahwa untuk sampai pada kebenaran universal, ada begitu banyak perspektif yang digunakan. Ada begitu banyak perspektif. Mas Antono bisa menggunakan perspektif agama, saya perspektif filsafat, ada perspektif sains, dan lain-lain. Orang yang bijak tidak akan ekstrim terhadap salah satu, tetapi kemudian mampu melihat bahwa kebenaran dirumuskan dengan begitu utuh. Dalam konteks pendidikan agama dan lain-lain, jangan serta-merta menyalahkan pendidikan agama. Tapi lihatlah apakah orang belajar dengan utuh. Itu jauh lebih penting. Itu menurut saya.
Berarti ini ya Mas ya, berarti titik tekannya bukan pada mata pelajaran agamanya itu, Bukan, tetapi bukan pada pelajarannya. tetapi bagaimana seorang guru itu dengan metodenya, dengan substansi materi-materinya itu mengajarkan kepada siswanya gitu ya. Artinya agama itu kan tidak hanya bisa kita pandang secara dogmatis saja gitu ya maksudnya ya. Oke, 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 oke. Begitu Itu yang juga saya dengan maksud. Jadi kalau misalnya dia ngajar agama, siapapun yang ngajar agama apapun itu, ajarkanlah mahasiswa atau siswamu itu untuk nggak hanya belajar dogma, tapi Ya. belajar lihat permasalahan sosial sehari-hari. Kayak tadi saya bilang, itu lebih real rasanya. Itu, Mas. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Ini ada banyak, cuman saya satu aja deh. Sebentar, saya pilih yang. Oh ini menarik nih, berhubungan dengan guru ini. Dengan adanya ini dari Petrus, dengan adanya sertifikasi guru, malah banyak murid yang terbengkalai karena para guru sibuk dengan urusan yang berhubungan dengan perut dalam hal ini sertifikasi. Kalau di dunia dosen mungkin poin untuk meningkatkan ini ya jabatan akademik mungkin ya. Gimana nih Mas Trio? Menarik loh pertanyaan ini. Ini pertanyaan tricky sebenarnya. Sama juga dengan pertanyaan tadi ya. Kalau kamu kuliah itu untuk cari makan atau untuk hidupmu, sama. Yang saya lihat kayak gini. Sistem pendidikan kita tuh nggak sempurna. Sistem pendidikan tuh bagi saya bukan hanya masalah pedagogi di ruang kelas ya. Sistem andragogi di ruang kelas, sistem pendidikan bagi saya itu soal kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke level daerah. Itu juga termasuk dalam sistem pendidikan, itu yang pertama. Memang belum sempurna, karena apa? Yang dikatakan penanya dengan yang saya alami, dengan Mas Antono alami, mungkin sama. Sebagai dosen, lebih banyak pekerjaan administratif dilakukan ketimbang mengajar atau lagi. Tapi pertanyaannya, apakah administrasi itu nggak penting? Ya, tetap penting ya. Itu penting. Ya. Karena apa? Gini Mas, saya ketemu di salah satu dosen saya ketemu dengan rektor Sanata Dharma Jogja tahun lalu. Dia bilang kayak gini, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa kampusmu itu brilian, tapi nggak ada ukurannya? Kalau nggak ada ukurannya, semua orang akan mengatakan kampusnya brilian. Untuk mengukur perlu alat. Alat itu diadministrasikan supaya ukurannya jelas. Itu logika sederhananya. Sama juga dengan terkait sertifikasi dan lain-lain. Sertifikasi itu penting untuk mengukur kualitas guru di Indonesia. Siapa sih yang mau dunia pendidikan Indonesia diajar oleh guru yang tidak berkualitas dan kredibel? Siapa juga yang mau? Bagi saya setuju. Ya masa orang yang istilahnya nggak punya niat, nggak punya passion terhadap ilmu pendidikan, keguruan atau apapun itu, kemudian mengajar. Nah, yang menjadi poin penting adalah, saya kira seluruh dosen, guru, dan mahasiswa, boleh nggak sih kita sepakat dan suarakan kepada pemerintah supaya beban administrasi itu disederhanakan? Iya. Poin saya adalah disederhanakan, bukan dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengerti mengapa guru dan dosen mengejar sertifikasi. Dari segi pendapatan, itu lumayan. Saya bisa mengerti. Tetapi, ini penting lagi nih. Guru atau dosen yang bijaksana akan tahu bahwa untuk memperoleh sertifikasi, logika sederhananya, dia harus menjadi dosen yang bagus dulu. Itu, jangan sampai untuk mengejar isi periukmu, kamu abaikan mahasiswa dan murid. Oke. Jadi harus seimbang ya Mas ya? Seimbang, makanya saya bukan tipikal orang yang mengekstrimkan satu sisi dengan sisi lainnya sih. Saya hanya mencoba untuk melihat bahwa ketika melihat suatu masalah, lihat lebih utuh, kemudian ambil jalan yang paling rasional. Mahasiswa jelas berhak menuntut mahasiswa dengan siswa dan mahasiswa boleh dong menuntut bahwa kenapa dosen kami tidak banyak mengajar, sibuk ngurus sertifikasi, wajar itu hakmu. Jadi mahasiswa boleh protes, dan saya sebagai rekan dosen juga kebetulan karena saya di sini punya kesempatan untuk menegur
dosen dan lain-lain, kalau mereka melakukan yang sama akan saya tegur juga. Beban administrasi tidak berarti kamu meninggalkan kewajibanmu sebagai dosen. Ini ada satu sebelum Mas itu nanti ya. Oke. Saya ngomong salah satu rekan dosen saya di sini, sama-sama muda juga. Dia tanya, Rio, kamu kalau jadi dosen itu ngerasa bahwa gajimu tuh pas nggak sebagai pekerjaanmu sebagai dosen mengajar? Jawaban saya gini, sekali lagi orang mau bilang saya naif, idealis, masa bodoh. Ya, yang saya katakan kayak gini, Mas. Teman saya itu namanya Miran, jadi nggak apa-apa, nggak usah disensor. Orangnya di sini juga. Nanti dia nonton ini ya. Kalau kamu ngajar sebagai dosen dan sebagai guru, betapa memalukan kalau kamu meminta gaji dari kamu ngajar. Lalu dia terkejut, dia bilang, kenapa bisa gitu, Yo? Karena apa, Ran? Ngajar itu bukan pekerjaan, harusnya itu hidupmu. Apakah kamu dibayar karena kamu makan? Apakah kamu dibayar karena kamu kencing? Enggak. Ya. Itu hidupmu. Mulai sekarang tanamkan dalam pikiranmu bahwa pengajaran adalah hidupmu. Yang dibayar adalah kamu bekerja lebih, kamu kemudian datang ke kantor, kemudian kamu mengerjakan administrasimu. Itulah kamu dibayar untuk itu. Tetapi untuk mengajarmu, itu hidupmu. Kamu nggak berhak. Dan saya bilang kayak gini sama dia, saya nggak mau untuk hidup saya merendahkan nilai hidup saya hanya demi materi. Karena mengajar adalah hidupmu. Saya mungkin orang yang mendengar video ini kan mengatakan, Trio, kamu terlalu idealis, masa kamu enggak. Kalau dari awal kita nggak tanamkan pemikiran kayak gitu, selebihnya, Mas, kita mengajar just for money. Ya. Selebihnya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa uang nggak penting. Saya ingin mengatakan murnikan niatmu sebagai seorang pengajar. Bapak saya guru, abang saya guru, adik saya guru, makanya saya berani ngomong gini, kenapa? Ini dunia dari saya kecil. Itu, Mas. Wah, keren, luar biasa. Saya pikir itu menjadi ini ya, kalimat penutup kita ya, bahwa ternyata mengajar itu perlu kita jadikan bagian dari hidup kita. Gitu ya. Hidup. Bukan sebagai aktivitas untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya? Enggak. Bahwa kemudian ada yang kita dapatkan. Sekali lagi itu efek samping dari hidupmu. Ya. Kalau kamu nahan kencing lalu kamu kencing kan bagian dari hidup. Lalu kemudian kamu merasa lega, itu kan bonus dari efek dari apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi dampaknya ya sebenarnya, bukan sesuatu yang. Kalau kamu hidup karena kamu bernapas, itu kan dampak dari kamu bernapas. Iya. Oke. Itu. Baik, Mas Trio, wah sungguh luar biasa. Saya melihat dari kita pernah satu kelas sampai saat ini ternyata Mas Trio ini sudah mulai makin bijak ini. Dan saya rasa ternyata umur itu tidak menjelaskan kualitas ya. Ternyata. Tapi tetap saya tetap mikir bahwa masih muda, tentu ada begitu banyak hal yang akan kita alami dan membentuk kita jadi lebih utuh. Saya nggak katakan kita merubah pikiran kita ya, tapi hal yang kita alami ke depannya akan membentuk pikiran kita lebih utuh. Dan saya menunggu pengalaman-pengalaman yang membuat hidup saya jadi lebih utuh. Saya nantikan setiap hari berjumpa dengan orang-orang, termasuk dengan Mas Antono. Bagi saya jadi lebih utuh apa yang saya lihat tentang dunia saya. Termasuk mungkin saya berharap bahwa saya bisa juga dunia saya itu berpengaruh ke dunia Mas Antono. Oh pasti. Bahkan semoga tidak hanya dunia saya, tapi juga dunia yang lainnya. Di sekeliling saya juga begitu. Betul kan teori saya tadi, bahwa dari diskusi kita ini, kalau banyak orang dan berpengaruh, itu akan menjadi efek yang sangat besar, masif. Ya. Dan itu kan berarti kita ini juga sebagai agen perubahan ya. Berarti sebenarnya kan mahasiswa atau siswa itu kan bukan satu-satunya agen perubahan. Guru, dosen, itu juga agen perubahan sebenarnya. Oke. Itu saya pikir salah satu poin yang saya pelajari dari Mas Trio ini adalah selain yang tadi ya, yang menarik bahwa ternyata dosen itu juga merupakan agen perubahan. Cuman caranya, ranahnya sedikit berbeda dengan yang siswa atau mahasiswa, gitu ya Mas ya. Oke, Mas Trio, saya sekali lagi mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bersedia untuk luangkan waktunya di tengah kesibukan melengkapi administrasi untuk akreditasi ya. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Kita nanti akan berjumpa lagi di lain waktu, mungkin dengan topik yang berbeda, Mas ya. Kalau saya main-main ke Malang, semoga bisa ketemu. Pas, kita harus ngopi bareng ini. Selamat untuk teman-teman mahasiswa di Macung, semuanya juga semangat belajar, semoga bisa jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Salah satu kata terakhir untuk sebelum kita berpisah nih, untuk teman-teman mahasiswa, dosen, kira-kira pesan apa yang bisa dibagikan nih? Saya selalu katakan kayak gini, kesempatan di dunia pendidikan, belajar di dunia pendidikan itu kesempatan emas. Karena apa? Dunia pendidikan formal, saya katakan formal aja lah. Saya bukan dari dunia pendidikan yang alternatif ya. Dunia pendidikan formal itu seperti sebuah negara, di mana ada pemimpin, ada aturan dan lain-lain. Karena dunia pendidikan itu kesempatan kamu belajar 9 tahun, 4 tahun di perguruan tinggi itu merupakan sebuah negara, belajarlah sebanyak mungkin. Gali ilmu sebanyak mungkin. Karena apa? Nanti ketika kamu lulus, maka memang kita belajar dari keseharian. Tetapi ketika kita lulus, ilmu yang kita pelajari selama 4 tahun itu akan kita gunakan terus-menerus dan kita kembangkan terus-menerus. Karena itu jangan hilangkan kesempatan belajar dan kritis sebanyak mungkin. Dan dosen, jadilah rendah hati untuk belajar dari mahasiswa juga. Itu. Oke. Mantap sekali, Bros. Oke, Thank you, Mas. Terima kasih banyak, terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi. Demikian para mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang mungkin nanti ada yang menonton ini dan rekan-rekan lainnya. Semoga ini bisa kita pelajari, kita ambil nilai-nilai yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan kita. Kalau misalkan Anda memiliki pandangan-pandangan yang mungkin berbeda atau mungkin ingin menambahkan atau ingin berdiskusi nanti ya dengan Mas Trio juga, bisa di kolom komentar ya. Nanti akan saya share juga file ini di teman-teman. Saya lupa mengatakan bahwa ternyata Mas Trio ini juga pendiri Betang Filsafat ya. Salah satu komunitas yang sangat penting untuk dalam bidang pendidikan juga, tapi ya secara non formal ya. Ya, betul. Nah, ini betul. Mas Trio salah satu satu-satunya pendiri memang, dan sudah cukup banyak ya ininya ya pengikutnya nih. Lumayan, setiap kelas itu kalau yang offline itu biasanya sekitar 40-50-an orang, tapi kemudian kalau misalnya yang online biasa ada 100-200-an orang. Wah. Dan saya sih berharap bahwa bukan soal jumlahnya, tapi semoga mereka yang di kelas itu bisa share gagasan ke orang luar. Ke orang luar ya. Balik lagi tadi ya, impact-nya ya, dampaknya tadi ya. Oke. Siap, terima kasih. Saya hormat dulu ke Mas Trio. Saya juga. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya.